Kita masih bagian subtema dari surga, yaitu mengatur masyarakat. Masih. Jadi kita nggak ngutamain materinya habis, tapi gimana materinya itu kalian pahami. Dengan perbuatan baik, ini maksudnya tuh menunjuk kepada orang-orang di luar Kristen atau non-Kristen. Itu dalam kasih yang terbatas. Ini keren sih bahasanya. Perbuatan baik itu bahasa lainnya apa? Tadi kasih yang terbatas. Keren. Sementara kasih perbuatan baik yang disuruh Tuhan atau yang tidak terbatas. Sampai 3 menit. Dengan perbuatan baik, yaitu dalam kasih yang terbatas, mereka yang tidak mengenal Injil menerima kesempatan masuk dunia yang akan datang. Terlebih lagi, kita yang menjadi anggota kerajaan. Kita dituntut untuk memiliki iman dan kasih yang sempurna agar layak menjadi pejabatnya. Maksudnya orang-orang yang memerintah dengan benar. Kita pasti berbeda dengan mereka yang tidak mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Harus beda. Standarnya beda. Nanti kemuliaan yang diterima beda. Kedudukannya beda. Di mata Tuhan juga beda. Dengan hal ini maka nampaklah betapa tingginya tuntutan yang dikenakan kepada semua orang percaya. Jadi kita mengerti betapa sulitnya menjadi orang Kristen yang sejati. Sebab mereka harus sempurna sama seperti Bapa. Perbandingan yang dari tadi kita udah bahas dalam penjelasan terdahulu, sebetulnya cuma pengen membandingin kehidupan orang Kristen yang sejati dengan mereka yang hidup di luar Injil. Kita mungkin bisa menganalogikan dengan orang-orang perjanjian lama. Kalau Ayub, tahu Ayub nggak? Dan orang-orang di perjanjian lama bisa mencapai kesalehan hidup sedemikian tingginya, masa kita nggak bisa? Jarang banget saya ketemu orang gereja tuh yang saleh kayak Ayub. Emang kau kenal Ayub? Ya paling nggak saya baca gitu tentang Ayub. Jarang. Yang ada kalau ke gereja ketemu, kalau yang cewek yang ngomongin orang, kalau yang cowok ya ngomongin benturan sama kanan kiri lah. Kalau Ayub aja dan orang-orang perjanjian lama bisa mencapai kesalahan hidup sedemikian tingginya, maka kita harusnya memiliki kualitas hidup yang jauh lebih tinggi, bisa mencapai kesalahan hidup yang sedemikian tingginya. Saya salah baca, maaf. Kalau Ayub dan orang-orang perjanjian lama bisa mencapai kesalahan hidup sedemikian tingginya, maka kita harus memiliki kualitas hidup yang jauh lebih tinggi dari kualitas hidup mereka dan semua orang di luar orang percaya. Sebab kita yang akan memerintah dan mengatur mereka di kerajaan Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu mereka yang belum sempurna. Jadi nanti kita yang sempurna ngajarin orang-orang di luar non-Kristen yang cuma jadi baik. Jadi kemungkinan di sana ada komsel lagi nggak? Ya iya bisa. Di sana ada pendidikan lagi. Kalau enggak nanti gimana? Kalau enggak sepikiran seperasaan. Mereka juga dikasih tahu Yesus Tuhan juga nolak kan. Jadi mau nggak mau nanti mereka tunggu lihat Tuhan Yesus. Ternyata Tuhannya orang Kristen bener. Baru dari situ mereka mau berubah. Kalau enggak mereka nggak percaya. Kan kebanyakan orang nuntutnya bukti ya, bukti fisik ya, lahiriah ya. Kalau buat orang Kristen sebenarnya cemen. Tuhan itu nggak ada, kenapa? Karena nggak bisa dilihat. Ya lah, lu ngelangin Tisa Thomas dong. Nah, sekarang kita masuk tema yang kedua, yaitu dinamika masyarakat kerajaan surga. Kalau ngomongin dinamika masyarakat kerajaan surga tadi apa? Bahasa masalah. Di surga ada masalah nggak? Coba, saya tanya, ada nggak? Ada. Apa dulu? Asli. Masalah apa dulu? Tapi lebih tepat gini. Masalah yang apa dulu? Walaupun sama tapi nadanya beda. Masalah apa dulu? Pertanyaan yang sering muncul ketika kita membahas mengenai surga.
adalah apakah di surga masih terdapat masalah? Masalah-masalah yang dimaksud adalah kesulitan-kesulitan hidup yang dihadapi manusia atau tepatnya ketidakmudahan. Hal ini perlu dipersoalkan berhubung selama ini terdapat pengertian bahwa yang salah yang ada di dalam. Gini. Hal ini perlu dipersoalkan berhubung selama ini terdapat pengertian yang salah yang ada di dalam pikiran banyak orang Kristen mengenai surga. Pengertian yang salah ini akan berdampak negatif bagi kehidupan iman Kristen. Pengertian masalah di atas bukanlah seperti masalah di dunia yang sudah terkutuk. Jadi kalau dibilang apakah di sana ada masalah? Masalah yang apa dulu? Lagi pula masalahnya bukan masalah seperti yang ada di bumi ini. Nggak ada ya? Surga sering dipahami sebagai sebuah tempat atau dunia yang tidak memiliki masalah sama sekali. Ada istilah tuh dalam bahasa Inggris good to be true. Artinya terlalu mahal kan. Good to be true adalah terlalu sempurna untuk dipercaya. Ini yang good to be true sebenarnya. Apa tuh good to be true tadi? Terlalu sempurna untuk dipercaya. Makanya kalau tadi dibahas yang saya kasih pertanyaan, apakah Tuhan bisa nyiptain yang lebih baik? Itu ada unsur good to be true-nya juga, tapi ya tahu kalian nangkep nggak di sampai situ? Nah, surga yang good to be true itu yang ini. Sering dipahami sebagai sebuah tempat atau dunia yang tidak memiliki masalah sama sekali. Suatu dunia yang serba sangat mudah dijalani, penuh kebahagiaan tanpa masalah. Keadaan seperti inilah yang dipandang sebagai keadaan sempurna yang diidam-idamkan semua manusia. Bener nggak? Pasti semua berharap gitu dong. Semua mudah, terus penuh kebahagiaan tanpa masalah. Kalau kamu nggak ada maintenance ya, dari kata dinamika kan sebenarnya lagi mau ngebahas maintenance. Tahu nggak maintenance? Perawatan, bukan perawat ya, perawatan. Tanpa dinamika manusia rusak. Sekali lagi ya, tanpa dinamika kehidupan manusia rusak. Karena dinamika kehidupan itu maintenance buat kita. Jadi sebenarnya kalau ini menurut saya ya, terserah mau percaya apa enggak, setan itu sedikit berjasa dalam memaintaince kita. Waktu itu saya pernah bilang dia itu instrumennya Allah buat nyeleksi manusia buat masuk ke langit baru bumi baru. Keadaan seperti inilah, ini kita bahas tadi yang surga dipahami sebagai sebuah tempat atau dunia yang tidak memiliki masalah. Keadaan seperti inilah yang dipandang sebagai keadaan sempurna yang diidam-idamkan semua manusia. Good to be true. Seakan-akan dengan masuk surga, seseorang bisa menjadi tuan atau bos dan majikan yang selalu dilayani kebutuhan dan keinginannya tanpa batas. Tentu saja yang ada di pikiran banyak orang, surga bukanlah tempat untuk bekerja, tapi tempat dan suasana istirahat sepanjang masa atau selamanya. Ini surga dongeng tau. Kan bisa kalau kalian nonton film apa, misal Disney atau film apa tentang princess, mereka hidup bahagia selamanya. Dongeng, nggak ada dinamikanya. Saya lebih suka film Bawang Merah Bawang Putih, ada dinamikanya. Inilah keadaan yang dipandang oleh banyak orang sebagai keadaan ideal. Nah, masalahnya adalah benarkah pandangan tersebut? Kan kalian tadi nyanyi ya lagu ya. Lagu nadanya dari lagu apa? Film Aladdin ya. Tapi teksnya diganti. Itu sebenarnya semacam majas ironi buat menyindir gitu. Nggak ada kehidupan yang seperti di dongeng itu, nggak ada. Jadi kalau dibilang benarkah pandangan tersebut? Tentu tidak. Hal utama yang sangat penting yang harus dipahami bahwa dunia yang ideal bukanlah dunia yang tidak memiliki masalah atau segala sesuatu yang dapat berlangsung dengan mudah secara otomatis, seperti dunia dalam sebuah dongeng. Tuhan tidak menciptakan bumi ini sebagai dunia dongeng. Kalau saya bilang dunia dongeng, ngerti ya maksudnya?
segala sesuatunya berjalan baik, bahagia selamanya. Tuhan tidak menciptakan bumi ini sebagai dunia dongeng, tetapi Tuhan menciptakan dunia ini di mana manusia harusnya bertanggung jawab atas hidupnya dengan segala tugas dan tanggung jawab yang harus dipenuhi. Itulah sebabnya manusia disebut sebagai makhluk yang bertanggung jawab. Manusia harus menentukan takdirnya, bukan siapa-siapa, bahkan bukan Tuhan sendiri. Itulah sebabnya ketika Adam memilih memberontak, Tuhan tidak dapat mencegahnya, sebab itu pilihan Adam. Bumi pertama yang diciptakan Tuhan, di mana manusia ditaruh, ternyata bukan dunia dongeng. Prinsip ini adalah prinsip kekal, bahwa manusia diciptakan harus menghadapi dunia yang berdinamika, juga di surga nanti. Makanya tadi agak nyeleneh statement ya. Iblis itu berjasa buat membangun sebuah dinamika gitu. Tapi di sana ya nggak perlu iblis lagi. Nanti kita saling berdinamika, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Kalau kata Yosua Noel, kunai menajamkan kunai. Manusia menajamkan sesama ya. Wah, itu keren banget. Ntar kita buat film ya. Jika dunia adalah sebuah keadaan di mana segala sesuatu berjalan sangat mudah dengan sendirinya, atau suatu dunia yang tidak memiliki kesulitan sama sekali, berarti surga menjadi dunia yang tidak berdinamika. Tahu nggak berdinamika artinya apa? Ada grafiknya, oke. Ada apa lagi tabelnya? Ada apa lagi? Ada siklusnya? Ada kurva ya? Oke. Berdinamika artinya adalah gerak kehidupan manusia atau masyarakat yang semangat, yang bersemangat dan selalu bergairah untuk adanya perubahan-perubahan oleh karena mengolah ciptaan Allah. Wah, susah ya? Oke. Pelan-pelan. Dunia yang tidak berdinamika, ini kita bahas sebaliknya. Sementara dunia yang tidak berdinamika artinya adalah dunia yang tidak ada atau tidak perlu ada gerak kehidupan atau gairah untuk adanya perubahan-perubahan. Dunia seperti ini adalah dunia yang tidak berkembang sama sekali oleh tangan manusia. Maksudnya apa tuh? Tidak berdinamika kalau saya bilang monoton nanti nggak? Gitu aja. Baik, kita sedang membicarakan hal apapun ya, misal dalam hubungan atau dalam mengelola alam. Kalau gitu-gitu aja bete nggak sih? Bete. Hukum tabur tuai ngerti nggak? Kalau misal kamu nanam padi terus kamu nggak siram, padinya tetap hidup apa mati? Kalau ada dinamikanya mati ya. Tapi kalau nggak ada dinamikanya, misalnya orang punya pandangan di surga nggak ada dinamika, yuk kamu tanam bibit aja, nggak usah kamu siram. Pasti nunggu sendiri, ngerti nggak nih? Ngerti ya? Harus ada dinamikanya dong. Tahu dari mana kak? Wah, gila, ini keren nanti ya. Cuma saya nggak sabar nyebutin yang keren ini. Dunia tidak berdinamika adalah dunia robot tanpa kehendak bebas, di mana segala sesuatu diatur oleh sutradara. Dunia tanpa emosi dan perasaan yang sehat dan normal. Betapa tidak berkualitasnya dunia semacam ini. Sangatlah tidak mungkin Tuhan yang cerdas dan bijaksana yang menciptakan manusia serupa dan segambar dengan dirinya juga dalam emosi dan perasaan menciptakan dunia macam demikian itu. Keluarnya tadi itu Tuhan menciptakan manusia segambar serupa. Coba apa yang kalian dapat tuh dari keluh itu tuh? Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa. Keluhnya apa yang didapat? Oh my god, iya benar. Kaitannya. Kualitasnya udah ada kualitas. Oke, sabar ya, jelasin ya. Tapi Aca berhasil. Bukan Ya, berhasil. betul. Oh, bukan berhasil. Maksudnya berpartisipasi. Bagus tuh. Hanya manusia yang malas dan tidak bertanggung jawab yang menginginkan dunia seperti dongeng. Pernah dengar nggak? Ada orang yang cerita surga tuh, di surga tuh apa? Ketemu bidadari. Terus di sana kita dilayanin. Terus kita nggak usah nanam, buah tumbuh sendiri. Kita tinggal makan, nggak usah perlu dikupas kayak gitu. Terus jalanannya dari emas. Atau di surga kita nyanyi-nyanyi kayak begitu. Ada kolam susu.
Itu kalau ada orang Kristen yang memvisualisasikan itu terus dibuat kayak begitu, wah, penyesatan masif. Ngerti kan nih? Nggak dikasih tahu artinya, malah digambarin sesuai harafiahnya itu. Tidak mungkin Tuhan menciptakan dunia yang tidak memiliki masalah. Artinya semua serba mudah. Sebab untuk apa manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah dengan segala kemampuan yang luar biasa, kalau bukan untuk menjalani serta menghadapi dunia yang penuh dengan dinamika kehidupan. Ini yang saya bilang keren. Keluhnya tadi apa? Manusia diciptakan serupa dan segambar. Itu keluh. Keluh apa? Manusia Oh, siap. Keluh apa nih? Itu sebuah keluh. surga. Oke, surga. Surga kayak gitu. Ya. Kenapa manusia diberi kemampuan serupa dan segambar, dikasih rasio pikiran, terus diberi kemampuan sama Tuhan? Itu keluh. Kalau kenapa Tuhan kasih itu? Supaya? Bukan supaya. Iya. Ya sama kan, supaya sama. Supaya Ya, tujuannya apa? Kenapa diberi? Ya bisa sih supaya agar. Tapi saya mau cari kata yang lebih tepat. Tapi kalau nggak ada itu aja lah. mampu. Gini, saya coba nanti rangkai bahasanya ya. Sebab untuk apa manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah dengan segala kemampuan yang luar biasa, kalau bukan untuk menjalani serta menghadapi dunia yang penuh dengan dinamika kehidupan. Jadi kenapa manusia dikasih kemampuan itu? Ini sebuah clue bahwa adanya dinamika kehidupan. Kecuali Tuhan bilang Dia nggak menciptakan kita serupa dan segambar, atau Tuhan memberi rasio kita tapi terbatas, ya nggak bisa lah. Justru keadaan manusia yang dahsyat serupa dan segambar dengan Allah adalah supaya dunia di mana manusia hidup adalah dunia yang berdinamika sangat luar biasa, bahkan sempurna. Bukan sempurna mudahnya ya. Kan tadi di awal kita bahas ya, konsep surga orang yang salah tuh mudah, serba mudah. Tapi kalau konsep yang surga yang benar apa? Bukan sempurna mudahnya ya, tapi sempurna dinamikanya. Yaitu bagaimana manusia terus bergerak dalam semangat dan gairah yang benar, mengelola ciptaan Allah untuk menyenangkan dan memuliakan hati Allah. Tentu juga bagi kebahagiaan sesama dan dirinya sendiri. Kalau susah, angkat tangan ya. Bukan buat tanya tapi itu bilang kesusahan kalau bahasanya. Hal tersebutlah yang membedakan manusia dengan hewan atau makhluk ciptaan lain. Hewan atau makhluk lain bergerak hidup hanya sekedar untuk memenuhi siklus kehidupan. Jadi kalau ditanya apa bedanya manusia sama hewan, yang gampang apa bilang? Punya roh. Manusia diciptakan untuk memenuhi tujuan Tuhan. Hewan diciptakan Untuk mati. Makanan. Tidak. Kita salah. Memenuhi Untuk fungsi. memenuhi siklus kehidupan sesuai dengan habitat. Manusia bekerja dengan kerelaan, kesadaran, kesengajaan sebagai pengabdian kepada Tuhan, yaitu sebagai rekan sekerja Allah. Itulah sebabnya Ia memberikan kita pikiran atau rasio agar dengan kemampuan berpikir atau berlogika manusia bisa menanggulangi segala kesulitan yang bisa timbul. Untuk apa akal atau pikiran atau rasio Tuhan kasih ke kita? Kalau bukan untuk mengembangkan diri dan memecahkan berbagai masalah yang bisa timbul. Ini jelas. Jadi kita, kalaupun kita bingung apa di surga ada masalah, alasannya kita bingung, dari tadi keluhnya apa? Kita bisa tahu dari keluhnya tadi apa? Keluhnya? Iya, manusia diciptakan segambar dan serupa. Kita dikasih rasio, pikiran. Setiap pemberian, nah ini nih kesimpulan pemberian ini nih, keren. Setiap pemberian mengandung maksud dan tujuan. Dan melalui pemberian tersebut kita dapat menjawab berbagai pertanyaan seputar kehidupan kita. Ngerti gak nih?
Ini keren kata-katanya. Setiap pemberian itu pasti mengandung maksud dan tujuan ya, bener ya? Ya. Dan melalui pemberian tersebut, kenapa Tuhan kasih rasio? Nah, dari rasio tersebut, dari pikiran tersebut, kita dapat menjawab berbagai pertanyaan seputar kehidupan kita. Tentang apa misalnya? Dinamika kehidupan. Seperti maksud dari pemberian rasio untuk mengatasi dinamika kehidupan. Nah, sekarang kita bahas tentang subtema yang ketiga nih. Ikatan hubungan keluarga di surga. Misalnya, aku sayang mama, gimana dong nanti di sana? Aku udah gak kenal mama gitu. Ada yang nonton ini nggak? Anime Attack on Titan? Itu serius nih. Itu kayaknya ngutip dari kitab Wahyu deh. Kalau kamu ngikutin, konsep hidup dalam tembok paradise, wah itu persis apa yang dibilang Alkitab. Nanti yang bingung apaan tuh nonton aja sendiri. Bukan, aduh, jangan makan orang ya gitu. Kita bahas yang ketiga. Yang ketiga apa? Ikatan hubungan keluarga di surga. Selama ini masih menjadi masalah yang terus dipersoalkan. Bagaimana dengan ikatan keluarga di dunia yang akan datang nanti? Yaitu ikatan hubungan keluarga antara suami istri, orang tua dan anak, antara saudara kandung dan lain sebagainya. Apakah seseorang masih memiliki ikatan batin atau perasaan, kalau bahasa psikologinya bonding, dengan anggota keluarganya seperti ketika mereka masih di dunia ini? Ngerti maksudnya nggak nih kalimat ini? Ya ulang ya. Selama ini menjadi masalah yang terus dipersoalkan bagaimana dengan ikatan keluarga di dunia yang akan datang nanti, yaitu ikatan hubungan keluarga antara suami istri, orang tua dan anak, antara saudara kandung dan sebagainya. Apakah seseorang masih memiliki ikatan batin atau perasaan, atau bahasa psikologinya itu dia apa? Bonding. Kalau bahasa yang sering guys bilang, bangun hubungan dengan anggota keluarganya seperti ketika mereka masih di dunia ini. Apakah perasaan yang sama karena hubungan darah masih melekat penuh atau di bawah secara utuh? Jawabannya adalah mari kita buka Lukas 16 ayat 19 sampai dengan 31. Lukas 16 ayat yang ke-19 sampai 31. Kita nggak perlu baca semuanya ya. Nanti kalau secuplik kita udah dapat gambaran, oh ayat ini maksudnya, kita langsung masuk pembahasan lagi. Perikopnya kelihatan nggak? Ada nggak? Coba yang punya Alkitab, buka perikopnya tentang apa? Ayah dan Lazarus yang miskin. Tahu nggak ceritanya? Tahu. Kita baca 5 ayat aja ya, coba. 1, 2, 3. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, Dan setiap hari dia bersumaria dalam kemewahan. Lanjut. ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Lanjut. dan dia Dimakan laparnya dengan pakaian baik dan dirinya orang kaya itu. Malahan menjinakkan dan menjilat. Lanjut. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat Lanjut. orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara dia menderita sengsara dan melawan maut, yang menghadap ke atas dan tidak jauh dari Abraham. Dan Lazarus duduk di pangkuan dia. Lalu Oke. Sama ayat tadi yang Lazarus duduk di pangkuan ini, pelan-pelan. orang kaya Jadi baca, tenang, santai. Yang dimaksud dengan pangkuan Abraham itu bukan neraka, tapi intermediate state atau tempat penampungan sementara. Jadi kalau tadi dibilang di awal, surga sama neraka udah ada belum? Jawab kompak ya, surga sama neraka udah ada belum? Terus kalau manusia mati nih, misal saudara kita meninggal, itu masuk mana? Masuk Hades nyaman atau Hades tidak nyaman, atau yang disebut dengan intermediate state.
Sebutannya apa lagi tuh? Tempat semua. Tempat penampungan. Penampungan. Tempat penampungan sementara. Yang lainnya apa? Daus. Di teras. Apa? Hades. Nampung kantor kami. Seoul. Bukan Korea Selatan ya, Seoul. Nah, jadi pangkuan Abraham ini apa? Tempat penampungan sementara. Tapi di Hades tidak nyaman. Lanjut. Hades tidak nyaman. Lazarus ya? Orang kaya. Kebalik nyaman. Orang kayanya yang tidak nyaman. Ini konteksnya kita lagi bahas orang kayanya apa Lazarus ini? Lazarus yang belum mati ya? Iya. Saya yang salah. Oke, lanjut. Kebalik. Lanjut. Lalu ia berseru, katanya, bahwa Abraham kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api. Lanjut. Maaf, kayak kita harus baca sampai habis supaya dapat gambarannya. Jadi nggak bisa 5 ayat. Lanjut. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa kau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, janganlah kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mengikuti dari sini kepadamu, atau mereka yang mendatang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang. Oke, lanjut. Karena itu, kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menjadikan dia ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya dia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati pada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka juga akan membiarkan. Sekalipun seorang yang bangkit dari antara orang. Nah, sengaja nih saya nggak bilang baca dengan pemahaman. Coba nangkap nggak? Cerita ini tadi ngomongin tentang apa sih? Coba satu orang ceritain deh kronologisnya. Coba deh, saya tunjuk ya. Rufus, ceritain gimana Pus? Yang tadi kita baca tuh, yang kira-kira gambaran besarnya gimana tuh? Kayak gede nggak tadi kan? Ya boleh. Kan ini tadi ada orang kaya sama Lazarus. Terus si Lazarusnya ini dia kayak miskin gitu, utang. Terus dua-duanya udah mati nih. Yang mati duluan siapa? Yang mati duluan si Lazarusnya. Oke, terus? Terus itu si orang kaya yang mati kan. Terus habis itu di sana si orang kaya ini minta tolong ke Abraham buat si Lazarusnya ini ngasih air ke dia, soalnya dia kepanasan itu. Oke. Habis itu kata Abraham udah nggak bisa lagi lah, pokoknya intinya itu. Terus si orang kayanya ini minta tolong buat ngasih tahu saudara-saudaranya yang masih hidup supaya mereka jangan kayak orang kaya ini masuk ke tempat yang gak nyaman itu. Terus jadi dia di situ masih ingat sama saudara-saudaranya itu loh. Nah terus kata Abraham, mereka udah diceritain kok apa sih tadi kebenaran itu ya dari nabi-nabi. Nggak perlu gua ngasih tahu gitu, udah ada kesaksian Iya, para udah ada nabi. kesaksian itu. Terus kata si orang kayanya, enggak, mereka nggak bakal dengerin kalau nggak ada orang yang bangkit dari antara orang mati. Bisa nggak? Yang terakhir itu tadi bilang apa? Mereka nggak bakal dengerin kalau Sekalipun. Nah itu. sekalipun Iya. astaga, sekalipun ada orang yang bangkit dari orang mati, Sekalipun ada orang yang bangkit ya. yang ngasih tahu, yang Iya. udah mati itu ngasih tahu. Iya. Ya udah. Kita lagi bahas apa ini subtema ini? Ikatan. Tadi kan yang dipersoalkan apa? Apakah nanti di sana di surga kita masih punya kesadaran tentang orang-orang dekat kita?
Misalnya, apakah Putri masih kenal Clara sebagai tantenya? Tahu? Kayak gitu. Apakah Melvin masih kenal siapa, Bin? Misalnya kenal Joshua sebagai adik rohaninya gitu. Atau misalnya Vanessa masih kenal sama Natasha sebagai cecenya. Dari cerita tadi sebenarnya ada sebuah clue. Apa clue-nya? Kan tadi yang dipersoalkan apakah di sana nanti kita masih punya kesadaran, terus apa keterikatan, bonding tadi dengan orang-orang yang dekat sama kita, masih nggak? Masih. Apakah di surga demikian? Masih? Masih. Selamat Anda tertipu. Karena itu masih di intermediate stage. Bukan di surga. Hal tersebut, hal yang perlu dipersoalkan adalah karena orang kaya tersebut mempersoalkan saudara-saudara yang masih hidup. Maka orang banyak atau banyak orang berpendapat bahwa masih ada hubungan batin atau perasaan di dunia yang akan datang, yaitu langit baru, bumi baru. Nah, pandangan ini sebenarnya perlu dikoreksi. Sebab harus diingat bahwa peristiwa orang kaya dan Lazarus tersebut masih di lingkungan Hades atau Sheol. Dalam bahasa Yunani kan Hades, dalam bahasa Ibrani-nya Sheol, yang juga dikenal sebagai intermediate state atau tempat atau masa antara atau sebuah penampungan sementara sebelum ada kebangkitan. Jadi semua yang mati, baik saudara kita, teman-teman kita, itu di intermediate stage. Neraka sama surga udah ada belum? Belum ya. Sebelum kebangkitan, sebelum masuk ke negeri yang baru, dan sebelum identitas seorang menjadi baru, ikatan batin atau perasaan hubungan keluarga di bumi masih memiliki pengaruh yang kuat. Jadi kalau di intermediate state masih bisa ya, tapi kalau di langit baru bumi baru, nanti jawabannya. Perlu kita tahu nih, bahwa pada saat kisah itu dikemukakan oleh Tuhan Yesus, semua manusia termasuk Abraham, orang kaya dan Lazarus belum dibangkitkan dengan tubuh kebangkitan atau tubuh kemuliaan. Jadi dengan kata lain mereka apa? Wujudnya? Intermediate state itu alam roh apa alam fisik? Masa sih? Kamu tahu dari mana, Bro? Karena belum ada tubuh kebangkitan. Karena belum dibangkitkan, belum ada penghakiman. Manusia belum ada di dunia yang akan datang. Orang baik dan orang percaya belum ada di LB3 atau kerajaan surga. Orang durhaka pun belum masuk ke dalam danau api yang disebut Gehenna. Menjadi masalah yang belum jelas apakah kalau sudah dibangkitkan masih memiliki keterikatan batin atau perasaan. Ini udah dibangkitkan ya, bicaranya beda lagi ya konteksnya ya. Sangat besar kemungkinan setelah kebangkitan dan memasuki dunia baru, suasananya berbeda sama sekali. Hubungan keluarga, yaitu suami istri, orang tua dan anak, akan menjadi pudar. Tidak dominan atau tidak lagi berarti ketika semua orang atau setiap individu menghadap tahta pengadilan Tuhan. Di dunia yang akan datang, segala sesuatu menjadi baru. Kita buka dulu deh Wahyu 21 ayat 5. Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Dia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah kawan benar. Nanti di langit baru bumi baru segala sesuatunya new baru ya.
Oh jangan, udah cukup. Padahal Tuhan loh. Nih, kalau untuk sweetie satu, kalau dua dunia dalam bahaya. Bercanda. Ngomong gitu lah. Nanti saya beli sarungnya, kapan-kapan. Kapan-kapannya. Doain aja supaya COVID jelek. Kalau Kalau mau mau ditebus sedikit. Waduh, doa nggak apa-apa ya. Doa orang, bukan doa orang yang apa teraniaya, doa orang benar besar. Bukan yang teraniaya, doa orang benar yang berkuasa. Kan benar. Bukan, oke, ngapain juga saya tektokin kalian ya? Lanjut. Bukan masalah statement ya, tapi keadaan rokok dibahas lagi. Oke. Oke, next. Nah, identitas yang baru dalam bahasa Yunaninya onomakainon. Onomakainon. Itu bahasa Jepang ya? Bukan. Ona masioni, mikuni ga masioni, mikoko ragatani, okona wara duto di sini. Udah. Doa bapak kami. Onomakainon. Pelan-pelan ya, artikulasinya lihat. Onoma kainon. Onoma kainon. Bisa. Udah bercerai. Onoma kainon. Bahasa apa ini? Yunani. Nah, onoma kainon ini apakah bisa menunjuk DNA? Apa singkatan DNA? Aci di dalamnya aci. Iya, benar. Apakah ini menunjuk DNA? Oke, pelan-pelan ya. Agak susah nih. Apakah identitas baru ini menunjuk DNA? Menunjuk DNA baru. Sebenarnya ini nggak jelas, teman-teman. Tetapi yang jelas logikanya, hubungan darah atau hubungan keluarga tidak lagi menjadi begitu dominan. Identitas baru yang bagaimana? Yang jelas, ini hanya akan diketahui oleh si penerima nama baru atau identitas baru itu. Sebenarnya susah juga sih ngebayangin sesuatu yang belum terjadi ya. Identitas baru akan membawa manusia kepada suasana yang baru. Tapi kesadaran kita akan belajar firman tidak hilang loh. Ini yang tadi saya bilang, ini kayak cerita Attack on Titan. Yang tahu pasti ngerti. Dicuci dihapus ingatannya, tapi yang tentang yang baik tetap ada ingatannya. Ini dari Alkitab ternyata. Gila, animenya dari Alkitab. Ditanya juga. Sekali lagi ya, identitas baru akan membawa manusia kepada suasana yang baru. Mantan istri, mantan suami, dan yang lain sebagainya tidak akan membawa pengaruh kelak dalam pergaulan mereka. Mantan pendosa bertobat ya, nggak masuk. Lagi pula dalam Alkitab tidak pernah dikemukakan apakah pasangan yang hidup di bumi ini juga pasangan yang hidup di kekekalan nanti. Sangat besar kemungkinan bahwa semua pertalian hubungan darah telah terhenti karena setiap individu memperoleh nama baru dan tubuh yang baru, yaitu tubuh kemuliaan yang tidak dapat binasa. Karena identitasnya benar-benar baru seperti bayi yang baru lahir, tetapi mereka masih memiliki kesadaran penuh. Kecuali yang tadi, yang di kenosis apa? Yang lama-lama ya jelek-jelek. Yang di kenosis itu ininya apa? Misalnya Yosua adik saya, yang di kenosis itunya. Ingatan saya tentang Yosua itu adik saya. Bukan pasangan Yosuanya. Enggak, di kenosis. Tapi kesadaran belajar firmannya masih ada. Sebenarnya lebih tepatnya tidak menjadi dominan ya. Tapi ininya nantinya nyatanya kita lihat aja nanti. Semua hal yang pernah dialami di langit bumi dan semua hal yang pernah dialami di langit baru dan bumi yang baru yang gini, wah ini keren nih statement. Semua hal yang pernah dialami di langit dan bumi yang lama sudah berlalu seperti mimpi. Nanti pada saat kita mati, kamu pernah bangun tersadar dari mimpi nggak?
Jadi ternyata cuma mimpi. Nanti pada saat kita mati kita kayak gitu. Kehidupan kita yang sekarang kita jalani, pas kita di surga nanti kayak kita bangun mimpi. Kayak gitu. Dasarnya apa Kak? Mazmur 73 ayat 20. Semua kejadian tidak lagi memberi pengaruh, tetapi tentu saja kebaikan Tuhan, yaitu keselamatan dan kasih setianya, menjadi renungan abadi di dalam kerajaan surga selamanya. Kayak tadi yang saya bilang, kesadaran belajar firman itu tidak mungkin hilang, karena itu yang dibangun di sini, pendidikan karakter. Bisa saja semua orang akan merasa bahwa mereka bersaudara, tapi dalam arti ya, bersaudara dalam suatu keluarga besar di mana Allah sebagai Bapa dan kita semua sebagai anak-anak. Ngerti gak nih kalimat ini? Ngerti ya? Kalau susah interupsi aja, tapi jangan dibuat tanya kan, ada sesi nanya soal. Ikatan perkawinan. Oke. Ikatan hubungan keluarga udah selesai. Kita masuk ke tema yang keempat, batas ikatan perkawinan. Ikatan perkawinan itu hanya berlaku ketika masih ada di dunia. 1 Korintus 7 ayat 39. Jelas sekali maksud berita utama ayat ini, bahwa istri terikat selama suaminya hidup. Kalau suaminya meninggal, ia bebas nikah dengan apa saja yang dikehendakinya, asal orang itu adalah orang percaya. Pernyataan ini bukan bermaksud seseorang yang pasangannya meninggal boleh menikah lagi atau dianjurkan menikah lagi. Harus diingat ya. Wah, ini rada susah, tapi kalau kalian perhatiin statementnya nangkep. Saya ulang ya. Coba fokus nih, fokus. Ini agak susah masalahnya. Ikatan perkawinan hanya berlaku ketika kita masih ada di dunia ini. Jelas sekali maksud berita utama ayat ini adalah bahwa istri terikat selama suaminya hidup. Kalau suaminya sudah meninggal, ia bebas menikah dengan siapa saja yang dikehendakinya, asal orang itu adalah orang percaya. Pernyataan ini bukan bermaksud seseorang yang pasangannya meninggal boleh menikah lagi atau dianjurkan menikah lagi. Dalam arti, harus diingat bahwa segala sesuatu yang dilakukan harus dalam kehendak Tuhan atau coram Deo. Ngerti kan? Jadi boleh nggak menikah lagi? Jawabannya apa? Coram Deo. Ya. Dalam coram Deo tahu nggak? Nggak tahu ya. Coram Deo itu pergumulan kita dengan Tuhan. Kayak misalnya Rufus lagi bergumul nih tentang nanti gue kuliah di mana, bergumul keras namanya coram Deo. Bergumul dengan maksimal namanya coram Deo. Nah, 1 Korintus 7 ayat 39 bilang gini. Gila, minimalnya 3, 1 hilang. Bentar ya, saya batu-batu. Satu Korintus 7 ayat 39 bilang, istri terikat selama suaminya hidup. Kalau suaminya, ini kita lagi bahas batas ikatan perkawinan. Jangan dilupain ininya ya, subtemanya ya. Karena kalau saya lanjut terus tanpa kalian ngerti subtemanya, ini nggak akan ada hubungannya gitu. Sekali lagi, subtema kita tentang apa? Batas ikatan perkawinan. 1 Korintus 7 ayat 39 bilang gini, istri terikat selama suaminya hidup. Kalau suaminya telah meninggal, ia bebas untuk kawin dengan siapa saja yang dikehendakinya, asal orang itu adalah orang percaya. Kata terikat dalam teks aslinya adalah dedetai. Jangan dipisah ya suku katanya ya. Awas. Jadi dedetai gitu. Dedetai. Yang artinya bound by law atau terikat oleh hukum. Jadi terikat itu bahasa aslinya tadi apa? Dedetai. Artinya terikat oleh hukum. Ayatnya oke. Ayatnya pantengin ayatnya ya. Ini lumayan susah juga nih. Juga berarti tertangkap dan terpenjara. Dari pernyataan firman Tuhan ini maka jelas sekali kebenaran ini, bahwa kematian memutuskan ikatan tali perkawinan.
Sedangkan arti bebas dalam teks aslinya, kata bebas, ada bebas ya? Ya. Bebas. Kata bebas dalam teks aslinya adalah eleutera. Hera. Eleutera. Hera. T-H-E-R-A. E-L-E-U Hera. Yang artinya adalah freeborn. Dilahirkan sebagai orang bebas, tidak bergantung siapapun, merdeka, tidak diperbudak, tidak terikat. Itu maksudnya bebas di sini. Kata-kata ini menunjuk kepada suatu keadaan di mana seseorang terbebas dari ikatan atau belenggu secara hukum. Dengan penjelasan di atas, nyatalah bahwa ikatan perkawinan hanya sampai pada pas banget ini slide terakhir. Dibatasi ikatan perkawinan 5 menit kan tadi ya? Tadi satu lagi tema tapi nggak apa-apa. Ini udah habis 4 tema udah kita selesaikan. Ini yang slide terakhir. Kak, poligami itu diizinkan gak sih dalam Kristen? Ini ngejawab. Kalau poligami nggak diizinin, monogami diizinin. Apa? Yang dua apa namanya? Poli 4. Duogami. Bigami. Oh ya, bigami. Kalau istilahnya gitu. Bigami. Gini. Jangan punya pikiran licik kayak begini nih. Digami. Saya kasih tunjuk nih. Saya kasih contoh. Poligami boleh nggak kak? Nggak boleh. Berarti 2 boleh. Kan bukan 4 nih. Laku. Ngerti nggak maksudnya? Iya. Jangan buat apa? Ilmu pengelesan lah. Nah, langsung kita buka Alkitab. Ini perjanjian lama, bininya banyak. Oke, kita bahas nih ya, slide terakhir. Fokus. Kalau kita mengamati kehidupan tokoh-tokoh iman dalam perjanjian lama, ternyata di antara mereka memiliki beberapa istri. Beberapa istri kurang tepat ya. Kalau bilang Daud Salomo, waduh, itu koleksi itu mah. Sepertinya misalnya Yakub. Tahu nggak Yakub? Tahu cerita Yakub nggak? Bulan. Musa tahu? Daud? Tahu. Dan lain sebagainya. Oh, Daud kayak begitu karena kakeknya Obed. Dia kira begitu sebenarnya. Wah, Obed nggak bener nih. Kan turunan itu. Wah, nama saya jadi tercemar. Gak apa-apa. Saya mau buat kitab kehidupan yang baru sama Tuhan. Jadi nama Obed itu bersih. Tentu tidak diragukan. Mereka adalah orang-orang yang pasti masuk dunia yang akan datang. Kalau perkawinan berkelanjutan di dunia yang akan datang, maka dengan memiliki banyak istri akan menjadi masalah. Gila, Salomo istrinya itu kayaknya perlu presensi deh. Lara misalnya. Joakin. Nah, tadi saya mau jawab nih, apakah di surga itu bentuk perkawinan gimana yang dikehendaki Tuhan? Yang jelas, Tuhan telah menentukan pola perkawinan yang sah, yang adalah monogami. Saya juga lihat. Apa yang dilakukan kita mati tuh. Ada mata-mata di sini ya. Kurang oksigen. Syok. Apa gini aja? Kita suruh syahadat. Kita tes syahadat para rasul. Ya udah, sesi kedua berakhir sampai sini. Thank you. Saya berharap teman-teman nanya karena habis ini ada sesi ketiga bersama dengan Kak Ais. Banyak lah. Baginda Raja. Ini break atau lanjut? Break 5 menit teman-teman. Break. Jangan lupa beli tiket. Ada break ada. Kamu nggak ada. Rindu.